Jadi paham kan? Walaupun teman juga punya konsultan ya. Ini Pak, batu bara itu ada macam-macam Pak. Ada macam-macam. Yang paling hebat ini kokas. Yang ada lagi yang lebih hebat lagi. Kokas itu untuk pengukuran pengukuran yang sifatnya keras saja, kayak emas dan sebagainya ya. Karena kita ini, ya. Dan seperti ini Pak, rampalan ini. Oke, lanjut. Nah, ini pembahasan kita. Jadi di sini saya sampaikan, saya bukan hanya fakta, tapi saya juga pelaku. Saya ikut melaksanakan, ikut tahu ketika masa sebelum reformasi, saya tahu bagaimana penambang itu dilakukan. Jadi pada waktu itu Pak, itu masih berlaku Undang-Undang 11 tahun 1999. Pak Harto ditetapkan menjadi presiden tahun 70. Oke, jadi beliau tidak berani merubahnya, ya. Jadi masih pakai undang-undang yang lama. Ya. Tapi sejak reformasi dirubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan ada beberapa perbaikan tambahan lainnya ya, tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sebagai orang awam, namanya reformasi adalah menuju yang lebih baik yang lain. Ya, apa betul? Oke, kita coba. Pada pelaksanaan tahun Undang-Undang nomor 11 tahun 2007 ini, yang tadi saya sebut kayak ada lo, bagi tema, harapan, itu akan kita kerja. Kita kerja dengan perungkapan batu bara. Jadi negara masalah ada perungkapan batu bara, terutama batu bara karena memang tidak punya uang, ya kan? Dia ajak, ayo bermitra. Bermitra, Anda ulang, Anda dapat 40%, 60% negara. Itu Pak. Dari bukan oleh saya langsung auditnya Pak. Di dalam waktu itu juga perjanjian antara perungkapan batu bara ada juga. Perusahaan kontraktor harus menyediakan anggaran pada waktu itu 25.000 US dollar. Untuk apa? Untuk audit eksternal. Jadi si kontraktor jauh tidak perbuatannya. Oke, ini sekarang saya katakan. Nanti kita tadi lihat dengan undang-undang nomor kayak ini, ya Pak ya. Jadi mereka itu tidak yang punya kuasa tanah terutama batu bara. Kalau yang sekarang pemilik lokasi tambang itu mereka. Dan negara dapat apa? Nanti. Nah, sehingga kami coba itu bukan keuntungan, justru merugikan. Kita buktikan. Nah ini aturannya Pak. Ya Bapak, ini aturannya. Ada undang-undang yang lama itu dari mulai undang-undang nomor 1 tentang investasi asing, undang-undang nomor 11 yang tadi saya sebut, undang-undang nomor 5 tentang sumber daya alam di daerah, ya ini diatur, ya undang-undang nomor 13 tentang perpajakan, sama kerjaan sebagainya, peraturan pemerintahnya juga ini ada, ya silakan dibuka kalau ini, dan ini yang baru. Ya, ditambah lagi undang-undang cipta kerja, itu yang kacau sekali ya. Nah ini PP-nya ada tarif atas penerimaan negara bukan banyak kita cari cara penentuan jumlah pembayaran dan penyelesaian penerimaan negara bukan banyak. Oke, lanjut. Baik, nah inilah Pak. Undang-undang ini 17 ini tadi. Pemerintah 60% dari hasil produksi
realisasi kontraktor tak bisa realisasi. Dulu ada kontrak karyanya ya, menguntungkan karena joinnya. Kalau yang sekarang Pak, ya, yang sekarang itu pendapatan negara itu dari hasil produksinya itu negara cuma dapat royalti. Aneh ya, setahu saya ketika saya audit hotel, C namanya, itu manajemen kan, mereka dapat royalti dari hasil penjualan, tapi keuntungan semua tidak. Milik hotel, tidak. Baik Pak, bisa bayangkan Pak ya? Berarti ini Pak, royaltinya yang ini enggak, royaltinya sebelum juga pajak, jadi diharapkan dari pajak juga. Sistem pajak kita kan self assessment ya, artinya si perusahaan itu melakukan saya rugi, saya untung, dibayar kan? Ya apakah itu benar? Ya kan? Jadi dianggap itu sudah benar ini. Kalau kita bisa melakukan pajak, nah kalau itu betul. Nah, dari jasa apa yang berarti? Nah, sementara batu-batu sendiri, nah setiap kantor itu royaltinya beda-beda. Nah ini di sini disebut ini semua sebagai PPP. Nah, gimana sih prosesnya Pak? Sederhana Pak, sederhana. Setelah hasil ini daftar bikin, dia mulai melakukan penelitian. Setelah itu dia tolong ini, ya, digali sambil dilakukan rehabilitasi. Kali belum rehabilitasi. Yang kedua tidak. Baik, digali, ini kami ekskavator, kemudian dibawa, masukkan ke ke mesin penghancur, mesin dan pencuci, lalu ini selalu dikirim, selesai. Susah nggak? Teknologi itu susah nggak? Soal bilang kita tidak punya teknologinya kan? Ini sisi pengawasan. Jadi pengawasannya Pak, sekarang itu tidak perusahaan, tidak join, tetapi oleh menteri. Kita tahu menteri itu kan sebagai regulator. Ini Pak Faisal, ya Pak. Ini Pak, di sini dong Pak, Solo. Dan dilakukan oleh inspektur tambang. Ya bagaimana kalau dulu tadi saya bilang, mereka menyediakan anggaran untuk kita audit. Artinya kan kita boleh masuk ke laporan keuangan mereka kan? Kita boleh acak-acak. Ya, sekarang tidak. Mana boleh Pak? Inspektur ini tidak boleh. Sehingga banyak yang seperti itu. Oke lagi. Nah ini pengawasannya adalah teknologi ini kan? Nah ini Pak, untuk Bapak ketahui ya, Indonesia ini nomor 1 Pak, batu bara dari tahun ke tahun. Ini negara-negara yang menerima, sehingga hampir 440 ribu ton itu baru ekspor ya, baru ekspor.